Selamat pagi teman-teman, nama saya Muhammad Dafa Menjazi dan saya akan menjadi moderator untuk kelompok diskusi pada hari ini. Sebelum itu, mari saya perkenalkan dulu teman-teman saya. Yang pertama ada Yoga dan yang kedua ada Gania. Nah teman-teman, tema diskusi kita kali ini adalah berpikir. Baik, di sini kita akan membahas definisi tentang berpikir. Nah, berpikir adalah proses mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu. Berpikir juga merupakan suatu proses simbolis atau representasi mental untuk memanipulasi informasi untuk memecahkan masalah tertentu dan menghasilkan ide-ide yang kreatif. Di sini ada quotes yang terkenal dari mantan presiden pertama Indonesia, yaitu I.R. Soekarno, yang bunyinya, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah tentang cara berpikir atau how to thinking. Nah, pertama ada berpikir logis. Nah, berpikir logis ini memiliki contoh sederhana, seperti ketika kita menghadapi pertanyaan seperti, jika kamu manusia adalah makhluk hidup dan Tom adalah manusia, apakah Tom adalah makhluk hidup? Aturan logika akan memberitahu kita bahwa jika semua manusia adalah makhluk hidup dan Tom adalah manusia, maka Tom juga adalah makhluk hidup. Itu adalah cara berpikir yang logis dan sesuai dengan aturan. Oke, selanjutnya adalah berpikir analitis. Bayangkan jika Anda memiliki tumpukan puzzle besar yang sangat rumit. Anda tahu bahwa jika mencoba menyusunnya sekaligus, itu akan sangat sulit. Jadi, Anda mulai dengan langkah pertama yang lebih mudah, yaitu memisahkan potongan-potongan puzzle kecil yang memiliki warna atau bagian yang sama. Kemudian, Anda menyusun potongan-potongan tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih besar, sampai akhirnya Anda dapat menyusun seluruh puzzle. Oke, selanjutnya adalah berpikir sistematis. Nah, di sini teman-teman bayangkan ingin merencanakan sebuah perjalanan. Berpikir sistematis dalam hal ini berarti Anda akan yang pertama mengidentifikasi tujuan. Anda akan memikirkan tujuan perjalanan Anda seperti liburan keluarga atau perjalanan bisnis. Lalu selanjutnya mengumpulkan informasi. Anda akan mencari tahu tentang tempat tujuan, transportasi, akomodasi, dan aktivitas yang ingin Anda lakukan. Lalu selanjutnya mengorganisir rencana. Anda akan mengatur informasi ini dengan cara yang logis. Misalnya, Anda akan membuat jadwal perjalanan, memesan tiket pesawat, dan mencari hotel. Lalu selanjutnya melaksanakan rencana. Anda akan mengikuti rencana ini saat melakukan perjalanan, mengikuti jadwal, dan melakukan aktivitas sesuai yang telah Anda rencanakan. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi hasil. Setelah perjalanan selesai, Anda akan memikir bagaimana semua berjalan. Apakah Anda mencapai tujuan Anda? Apa yang dapat diperbaiki untuk perjalanan berikutnya? Oke, teman-teman, selanjutnya adalah berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini adalah seperti menjadi detektif pikiran. Ini adalah cara berpikir di mana Anda tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi Anda menggali lebih dalam untuk memeriksa apakah informasi tersebut benar, apakah argumennya kuat, dan apakah ada bukti yang mendukungnya. Ini membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijak dan tidak mudah tertipu. Oke, teman-teman, yang terakhir adalah berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ini adalah seperti menjadi penemu ide-ide yang baru. Ini adalah cara berpikir di mana Anda menggunakan imajinasi dan ide-ide unik Anda untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya.
Ini adalah cara untuk mengeksplorasi ide-ide segar, solusi yang inovatif, atau cara pandang yang baru terhadap masalah atau konsep yang ada. Berpikir kreatif membantu menghasilkan ide-ide yang segar dan memicu inovasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tujuan tentang berpikir. Memangnya berpikir buat apa sih? Oke, yang pertama adalah memahami dunia sekitar. Berpikir memungkinkan kita untuk memahami dunia di sekitar kita. Dengan berpikir, kita dapat memahami konsep-konsep abstrak seperti cinta, keadilan, dan kesetaraan. Kita juga dapat memahami fenomena alam seperti perubahan iklim dan rotasi bumi. Selanjutnya adalah menghasilkan ide-ide baru. Berpikir kreatif memungkinkan kita untuk menghasilkan ide-ide baru. Ide-ide baru dapat berupa solusi inovatif untuk masalah, produk atau layanan baru, atau karya seni atau sastra yang baru. Ketiga adalah membuat keputusan. Berpikir kritis memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan berpikir kritis, kita dapat mengevaluasi informasi yang tersedia, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan memilih pilihan terbaik. Yang terakhir adalah memecahkan masalah. Berpikir logis memungkinkan kita untuk memecahkan masalah. Dengan berpikir logis, kita dapat mengidentifikasi akar masalah, mengembangkan solusi, dan menguji solusi tersebut. Dalam jurnal psikologi terdapat berbagai ciri-ciri atau karakteristik yang mencirikan cara berpikir yang dikaji. Ciri-ciri berpikir dalam jurnal psikologi dapat meliputi 1. Rasionalitas. Rasionalitas itu berpikir dalam jurnal psikologi seringkali mencerminkan proses berpikir yang rasional dan logis. Penelitian psikologi seringkali berusaha untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan perilaku manusia dengan menggunakan metode yang logis dan berbasis bukti. Yang kedua, ada empiris. Berpikir dalam psikologi seringkali didasarkan pada bukti empiris, yang berarti bahwa penelitian dan analisis didukung oleh data yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau eksperimen. Yang ketiga ada objektivitas. Penelitian psikologi berupaya untuk menjadi objektif, artinya berusaha menghindari bias pribadi atau pandangan subjektif. Peneliti berusaha untuk memisahkan pandangan pribadi mereka dari hasil penelitiannya. Yang keempat, sistematis. Berpikir dalam psikologi seringkali menggunakan metode ilmiah yang sistematis. Penelitian dan analisis dilakukan dengan langkah-langkah yang terorganisir dan sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Yang kelima, kritis. Kritis adalah berpikir dalam jurnal psikologi mencerminkan pemikiran yang kritis terhadap teori konsep atau data yang ada. Yang keenam ada teoritis. Berpikir dalam psikologi seringkali melibatkan pengembangan teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena psikologis. Teori-teori ini dapat digunakan untuk meramalkan perilaku manusia atau mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tertentu. Yang ketujuh, terdapat interdisipliner. Psikologi sering bekerja dengan pendekatan interdisipliner, yang berarti bahwa berpikir dalam jurnal psikologi dapat melibatkan integrasi konsep, metode, dan temuan dari berbagai bidang ilmu lainnya, seperti biologi, sosiologi, atau neuroscience. Yang kedelapan, hipotesis dan penelitian. Berpikir dalam psikologi sering melibatkan pembuatan hipotesis dan pelaksanaan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan. Ini memungkinkan untuk peneliti menguji hipotesis mereka dan dapat pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang mereka teliti. Yang kesembilan ada terapan. Terapan adalah berpikir dalam jurnal psikologi tidak hanya teoritis, tetapi juga memiliki aplikasi penting yang praktis dalam memahami dan membantu individu serta masyarakat. Peneliti psikologi sering memakai implikasi langsung dalam bidang klinis, pendidikan, organisasi, dan lainnya.
Poin yang terakhir yaitu poin ke-10, keterbukaan terhadap revisi. Berpikir dalam jurnal psikologi dapat mencerminkan sikap yang terbuka terhadap revisi dan perbaikan. Peneliti seringkali mengambil hasil penelitian mereka sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut atau penyempurnaan teori yang ada. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi-solusi inovatif, dan cara-cara baru untuk memecahkan masalah. Berpikir kreatif melibatkan proses berpikir yang fleksibel dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Berpikir kreatif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak berhubungan secara langsung dan menghasilkan konsep atau gagasan yang baru dan original. Berpikir kreatif juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan solusi yang tidak biasa. Berpikir kreatif itu memiliki manfaat. Apa sih manfaatnya? Poin pertama, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Yang keempat, meningkatkan daya inovasi. Yang kelima, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Yang keenam, meningkatkan kemampuan komunikasi. Namun ada beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, yaitu 1. Mengembangkan rasa ingin tahu. 2. Berani untuk mencoba hal baru. Yang ketiga, bertemu dan berdiskusi dengan orang baru. Yang keempat, hindari pemikiran negatif. Yang kelima, menerapkan gaya hidup sehat. Namun ada juga nih beberapa contoh berpikir kreatif. Di antaranya, 1. Seorang ilmuwan menemukan vaksin baru untuk penyakit yang berbahaya. Yang kedua, seorang pengusaha menciptakan produk baru yang inovatif. Yang ketiga, seorang seniman menciptakan karya seni yang unik. Yang keempat, seorang penulis menciptakan cerita yang menarik. Yang kelima, seorang siswa menemukan cara baru untuk memecahkan masalah matematika. Berpikir kreatif adalah keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki dalam berbagai bidang kehidupan. Berpikir kreatif dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah, menemukan solusi baru, dan menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Tahapan berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu tahap preparasi. Dalam langkah awal ini, penting untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Setelah itu, pikirkan dengan cermat untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan. Pastikan untuk mengoptimalkan pemikiran dengan fokus pada inti masalah, aspek-aspeknya, dan berbagai informasi yang telah dikumpulkan. Selanjutnya yaitu tahap inkubasi. Saat kamu merasa stuck dalam menyelesaikan masalah, memberi waktu istirahat sejenak dapat memberikan peluang pada pikiran bawah sadarmu untuk terus mencari solusi. Proses ini juga bisa membantu ide-ide baru muncul secara spontan, terutama jika kamu sudah mengumpulkan banyak informasi sebelumnya. Jadi, jangan ragu memberi ruang untuk pikiran bawah sadarmu bekerja. Tahapan selanjutnya yaitu tahap iluminasi. Pada tahap ini, pikiran kita mulai menerima ide-ide keren dan pemahaman mendalam yang bisa membantu kita mengatasi masalah. Penting untuk tetap fokus pada tahapan ini karena daya imajinasi kita sedang berperan aktif di tahap ini. Tahap ini juga sering disebut dengan kemunculan pemahaman yang penuh inspirasi. Jadi jangan ragu untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif yang muncul dalam pikiranmu. Nah, langkah terakhirnya adalah tahap verifikasi. Di sini kita perlu secara kritis menguji dan mengevaluasi solusi yang muncul saat kita mendapatkan pencerahan. Jika solusinya belum benar-benar menyelesaikan masalah, kita bisa melihat kembali langkah-langkah sebelumnya untuk mencari pemahaman baru yang lebih sesuai. Jadi, pastikan solusi yang kita pilih benar-benar cocok dengan masalah yang dihadapi. Tentunya dalam berpikir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang, baik dari dalam diri sendiri atau faktor internal maupun dari luar atau faktor eksternal. Faktor internal meliputi perasaan atau emosi, pendidikan, sistem kepercayaan, dan juga nafsu. Kita akan bahas faktor internal yang pertama, yaitu
perasaan atau emosi. Perasaan berasal dari kata asa yang berarti harapan atau keinginan, yang mencakup berbagai hal seperti senang, sedih, suka, tidak suka, ketenangan, kegelisahan, bahkan rasa sakit. Ketidakstabilan emosi dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir karena dipengaruhi oleh stimulus dari dalam dan luar diri. Sebagai contoh, seorang hakim sebaiknya tidak membuat keputusan saat emosinya tidak stabil agar objektivitas keputusan tetap terjaga. Dengan demikian, perasaan dan emosi memiliki potensi mempengaruhi keseluruhan proses dalam berpikir. Faktor internal yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan dianggap bisa membentuk cara berpikir yang bagus. Orang yang tahu betapa pentingnya pendidikan cenderung tidak menyia-nyiakan waktu dan memanfaatkannya untuk membaca. Ini berarti mereka akan mencari peluang untuk berkembang melalui seminar, pelatihan, kursus, dan kegiatan lain yang bisa meningkatkan pemikiran mereka. Tujuannya bukan hanya untuk gelar atau prestasi, tapi karena mereka sadar bahwa terus meningkatkan diri itu sangatlah penting. Faktor internal yang ketiga yaitu sistem kepercayaan atau keyakinan diri sendiri. Seperti yang ditemukan dalam kisahnya Umar bin Khattab yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir seseorang. Jadi kisahnya, Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam ialah seorang penyembah berhala yang dengan keras menentang dakwahnya Nabi. Namun setelah memeluk Islam, keyakinannya mengubah pandangannya, dan dia kemudian menjadi pendukung dakwah Nabi. Kisah ini menunjukkan bahwa sistem kepercayaan memiliki kemampuan besar dalam mengarahkan dan mengubah cara berpikir seseorang. Faktor internal yang terakhir ialah nafsu. Nafsu pada dasarnya adalah bagian penting bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia. Nafsu membantu mendorong kita melakukan tindakan dasar seperti makan dan minum. Tetapi perlu diingat, jika nafsu tidak terkendali, itu bisa mengganggu pikiran yang sehat. Kadang-kadang orang dapat bertindak di luar batas akal, bahkan menggunakan kekerasan karena kesulitan mengontrol nafsu. Hal ini bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak karena kurangnya kemampuan mengelola nafsu tersebut. Setelah membahas faktor internal, kita akan membahas faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir. Yang pertama yakni dari peran orang tua. Faktor utama yang sangat mempengaruhi pola pikir seseorang ialah bagaimana orang tuanya mendidiknya semasa kecil. Sebab orang tualah yang merupakan orang pertama yang berinteraksi dengan kita. Setiap tindakan mereka, meski tanpa disadari, menjadi dasar penting untuk membentuk pemikiran anaknya. Artinya, anak-anak belajar berbagai hal seperti kata-kata, ekspresi wajah, perilaku, norma, dan keyakinan dari orang tua mereka. Semua ini diserap oleh anak yang membuat peran orang tua menjadi sangat penting dalam membentuk cara anak berpikir. Proses ini juga menjadi akar pemikiran anak dan panduan utama dalam interaksi anak dengan dirinya dan dunia sekitarnya. Faktor eksternal yang kedua ialah keluarga. Setelah bersama orang tua, kita mulai memperhatikan bagian lain dari dunia di luar rumah, seperti kakak adik, nenek, kakek, paman, bibi, dan yang lainnya. Keluarga yang memiliki kebiasaan seperti makan bersama, membaca buku bersama, mematikan lampu setelah digunakan, dan kebiasaan positif lainnya yang akan menciptakan anggota keluarga dengan pola pikir yang mencerminkan nilai-nilai yang dibangun bersama. Dari lingkungan keluarga, kita menyerap informasi baru dan menggabungkannya dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Dengan begitu, proses pembentukan pola pikir semakin kokoh. Pola pikir dari keluarga yang mendorong sistem nilai positif cenderung lebih berkualitas daripada yang tidak membangun sistem nilai dengan baik atau kurang mendalam. Faktor eksternal yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat merujuk pada kelompok orang yang berinteraksi dengan kita, seperti di tempat tinggal, di tempat kerja, di pasar, di tempat ibadah, ataupun di tempat yang lainnya. Misal, jika kamu punya banyak teman yang aktif di dunia bisnis, secara tidak langsung akan membentuk pola pikirmu yang akan sejalan dengan perspektif bisnis.
Begitu juga bagi mereka yang berinteraksi dengan politikus, mereka cenderung akan mengadopsi cara berpikir yang sesuai dengan pandangan politik dari politikus tersebut. Setelah masyarakat, faktor eksternal yang selanjutnya ialah teman. Hubungan yang akrab dengan teman bisa sekuat hubungan keluarga. Bahkan ada yang merasa teman lebih dekat daripada keluarga. Kedekatan yang tinggi seperti ini bisa mempengaruhi cara kita berpikir loh. Nah, karenanya untuk memiliki pemikiran yang positif, penting nih untuk kita memilih teman yang memiliki nilai-nilai positif. Bergaul dengan teman yang memiliki minat yang sama bisa mempengaruhi kita dalam pola berpikir. Misalnya, berteman dengan orang yang ahli dalam bidang matematika secara tidak langsung dapat mempengaruhi pengetahuan dan minat kita dalam bidang tersebut. Faktor eksternal yang terakhir ialah faktor dari media massa. Sebuah penelitian dari Selandia Baru menunjukkan bahwa lebih dari 60% masalah psikologis dalam masyarakat bisa disebabkan oleh berita dan tayangan yang seringkali fokus pada hal-hal negatif, seperti pertikaian, isu seksual, dan pelanggaran nilai-nilai lainnya. Apa yang kita lihat dan diikuti di media bisa mempengaruhi nilai-nilai dan pikiran kita. Jadi, kalau kita sering lihat berita atau tayangan yang positif, kita cenderung punya pikiran yang lebih positif juga. Sebaliknya, kalau kita terlalu banyak terpapar konten negatif, itu juga bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan pandangan kita tentang dunia. Maka dari itu, pemilihan jenis media yang kita tonton itu penting supaya kita nggak terpengaruh sama konten-konten yang bikin kita jadi berpikir negatif. Jadi perlu banget kita jadi pintar memilih apa yang kita saksikan biar tetap punya pikiran yang positif. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mendengarkan presentasi kami. Semoga diskusi ini telah memberikan Anda wawasan baru tentang pentingnya berpikir dalam kehidupan Anda sendiri. Ingatlah untuk terus berlatih dan mengembangkan keterampilan berpikir Anda sehingga dapat mencapai tujuan Anda dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Sekian untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali di lain waktu.